teman-teman, kenalin nama aku Jessica Sihite. Aku dengan NIM 125-1483 dari program studi Teknik Informatika. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin dua program fungsi yang akan aku bikin dan dijelasin bersama dengan teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kita lanjut aja dengan pembahasannya. Nah, yang pertama, aku itu bakal ngebikin program eh konversi suhu. Ya teman-teman. Nah, program konversi suhu ini sendiri teman-teman, itu nanti aku akan bikin, dia itu bakal punya dua menu nih yang bakal dipilihkan, yang akan diberikan kepada pengguna. Di mana yang pertama itu dia akan mengubah Celcius ke Fahrenheit dan yang kedua itu dia akan mengubah Fahrenheit ke Celcius. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kita mendefinisikan fungsi kita menggunakan def. Def. Nah, kita bikin nih teman-teman. Fungsi yang pertama itu misalnya C to F. Dan parameternya C. Nah, teman-teman perlu diingat ya teman-teman, bahwa untuk membuat sebuah fungsi, kita itu jangan melupakan titik dua ini. Dan tidak returnnya itu, apa yang akan dikerjakan akan menjorok ke dalam teman-teman. Nah, Ketika C itu, ketika fungsi C ke F dan parameternya itu C, dia bakal nge-return C-nya dikali 9/5 dikali 32. Nah, teman-teman, kenapa sih aku pakai ini? Nah, ini tuh eh, sebenarnya itu ini teman-teman rumus dasar dari kita kalau konversi Celcius ke Fahrenheit. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin rumus ini aja ya. Nah, yang kedua kita buat fungsi dari F to C. Dengan parameternya berarti sekarang parameter Fahrenheit dong. Karena kan di sini Fahrenheit ke Celcius, berarti sekarang yang mau diubah itu si Fahrenheit-nya. Nah, parameter itu kayak seseorang yang mau dieksekusi gitu, teman-teman. Yang mau dikerjakan boleh, yang mau dieksekusi juga boleh. Lalu kita jangan lupakan titik dua, lalu di return F kurang. Ini seperti biasa ya, teman-teman. Ini rumus untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius. Jadi teman-teman boleh ikutin. Dikali 5/9. Nah, selanjutnya kita bikin nih teman-teman. Kan kita udah punya nih dua fungsi. Ini dengan ini. Tapi kita harus bikin juga dong fungsi buat tampilin menu suhu yang bakal dipilih sama si user nanti. Def menu suhu. Dia bakal ngeprint F lateral menu kompres konversi suhu. Print F lateral 1 Celcius ke Fahrenheit. 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 Nah, ini bisa yang menu pertama ini, dia itu adalah menu yang ditampilkan ketika si menu pertama ini kalau si penggunanya mau ngubah si Celsius yang bakal dia input nih teman-teman ke Fahrenheit. Nah, tapi kalau gimana kalau dia itu inputnya Fahrenheit, maka kita ubah dia ke Celsius. Nah, Celsius dah. Setelah itu teman-teman, kita kan butuh nih masukan dari si penggunanya. So, kita bikin variabel pilihan untuk nerima input dari si pengguna tadi, teman-teman. Pilihan
pilihan menu satu atau dua. Boleh ya, biar penggunanya tahu mau nginput yang mana. Nah, teman-teman, sekarang kita bikin juga nih variabel nilai di mana kita itu setelah kita tahu kan dia mau input Celsius ke Fahrenheit, kita butuh nih nilai Celsiusnya. Atau misal dia itu setelah kita itu setelah menerima fungsi yang kedua ini, misalnya dipilih kedua Fahrenheit ke Celsius, kita kan juga harus butuh nih data Fahrenheitnya berapa. Makanya kita buatlah variabel nilai buat nampung nilai itu. Karena biasanya suhu itu berbentuk desimal, kita pakailah teman-teman plot plot input, masukkan suhu. Nah, setelah ini teman-teman, kita bakal eksekusi nih. Kita gunakan percabangan teman-teman buat nentuin, memetakan dia bakal bekerja di fungsi yang mana. Nah, if pilihan sama dengan satu, nah hasil sama dengan yang ini. Nah, hasilnya sama dengan panggil kita ketika dia teman-teman memilih fungsi satu Celsius ke Fahrenheit, maka yang akan dijalankan adalah fungsi satu Celsius ke Fahrenheit ini dengan variabel si C-nya ini berupa variabel apa tadi sih namanya teman-teman, nilai. Ya, pintar. Dengan variabel nilai. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, dia bakal ngeprint dong hasilnya. Print lateral. Nilai, misalnya kita buat dulu nih, nilai Celsius sama dengan nilai Fahrenheit. Oh enggak, karena kan si ini namanya eh si Fahrenheit ini kita udah buat dia tuh jadi sebuah variabel hasil kan di sini, hasil. Jadi di sini kita panggil itu sebagai hasil lagi teman-teman. Nih, hasil hasil titik dua titik dua F. Fahrenheit. Fahrenheit. Nah, nah, udah teman-teman. Jadi kalau kita milih pilihan satu, dia bakal ngitung hasilnya itu dengan memanggil fungsi yang mengubah Celsius ke Fahrenheit dan dengan variabel nilai. Lalu diprintlah si nilai dalam Celsius tadi sama dengan hasil dalam Fahrenheit. Nah, selanjutnya teman-teman, Kak, gimana sih kalau dia milih yang kedua gitu ya kan? Berarti kita pakai elif dong. Elif pilihan sama dengan dua. Hasil sama dengan eh kita pakai fungsi yang ini teman-teman. Ini F to C. Nah, dengan Fahrenheit-nya itu berupa nilai yang diinput si pengguna, variabel nilai. Nah, nah, maaf teman-teman tadi ada trouble. Nah, ketika elif elif pilihannya itu dua, maka dia itu akan menggunakan fungsi yang ini teman-teman, F to C. Oke.
Kan kita buat di sini variabel Fahrenheit lah yang diubah ke si Celsiusnya dengan parameter nilai. Nah, terus dia print nilainya si Fahrenheit tadi di sini. Fahrenheit yang hasilnya itu menjadi sebuah nilai Celsius. Celsius. Oke. Dan else. Gimana kalau dia itu nggak milih satu dan nggak milih dua juga? Nah, berarti kita langsung aja bilang pilihannya nggak valid, bukan? Print pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya teman-teman, coba kita jalankan menu. Kita kerja kita itu buat dia berjalan ya. Coba kita buat menu suhu. Nah, oke. Sekarang coba kita running. Yap, ketika di sini ditampilkan nih teman-teman, apa di sini barang-barang ya kita pahamin, semoga teman-teman paham. Nah, di sini tuh ditampilin nih menu kompresi suhu, konversi suhu. Ditampilkan pilihan satu itu Celsius untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit. Yang kedua itu untuk mengubah si Fahrenheit ke Celsius. Nah, misal kita itu pilih yang pertama, masukkan suhunya. Ini teman-teman, kan kita tadi udah pilih nih yang pertama kan di sini. Sekarang kita disuruh dong, ini, masukkan suhunya. Misalnya suhunya itu 30 derajat. Yap, dan akan ke print lah bahwa 30 derajat Celcius itu sama dengan 1728 Fahrenheit. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dengan program yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melanjutkan ke program kedua kita nih. Program keduanya itu bagaimana, Kak? Gitu. Nah, saya di sini tuh program keduanya itu ngebikin sebuah eh, kalkulator, kalkulator BMI gitu, teman-teman. Jadi, kalkulator BMI ini bakal ngitung BMI kita dengan minta inputan tinggi badan, terus itu berat badan juga. Nah, tapi tapi dia itu bakal ini ngebuat kategori kita. Kita itu kekurangan berat badan kah? Kita itu berat badan normal kah? Kita itu kelebihan berat badan kah? Atau kita juga kegemukan? Nah, dan nanti akan dipanggil semua di bawah. Oke, teman-teman, lanjut aja kita eksekusi. Baik, teman-teman. Selanjutnya ini kita buat program keduanya. Tadi kan program konversi suhu. Sekarang program kalkulator BMI dan kategori tubuh. Misal, kita punya fungsi yang kita definisikan dengan def itu, hitung BMI. Nah, di sini tuh kita punya parameter itu berat, kemudian tinggi dalam CM. Nah, pasti teman-teman, kenapa saya buat CM? Pasti teman-teman yang akan atau user nanti saat menginput itu tinggi itu dalam cm karena tuh orang tuh jarang teman-teman kalau ditanya misalnya tingginya 150 cm, tinggi kamu berapa? 150 cm, nggak mungkin. Biasa dia tuh bakal bilang tinggi kamu berapa? 1,5 meter. Itu jarang banget teman-teman. Biasanya orang-orang itu nyebutnya dalam bentuk sentimeter. Nah, selanjutnya tingginya itu kita convert dulu nih ke meter teman-teman, karena nanti untuk pakai rumusnya BM itu harus dalam bentuk meter nih tingginya. Jadi kita convert dulu, kita buat variabel tinggi meter itu sama dengan tinggi CM yang udah diinput tadi dibagi dengan 100.
Selanjutnya kita return hasilnya itu berat dibagi dengan tinggi dalam meter BMI ini rumusnya teman-teman. Berat itu dibagi tinggi dalam meter pangkat 2. Nah, oke, sekarang kita bikin nih fungsi kedua, yaitu untuk mendapatkan kategori dari hasil BMI-nya. Setelah kita punya misalnya hasil BMI-nya, kita juga harus tahu itu kategori kegemukan kah, atau gimana kah, terlalu berisi kah. Nah, kita bikin nih BMI. Nah, ketika nih, jika kita buat kondisi pertama teman-teman, jika BMI-nya itu lebih kecil dari 18,5, tapi ini teman-teman bebas ya, sebebasnya teman-teman mau masukin berapa patokan angkanya. 18,5. Nah, jika BMI-nya kurang dari 18,5, kita bisa bilang dia kekurangan berat badan. Nah, selanjutnya bikin nih teman-teman, elif yang elif keduanya. Elif 18,5. Sorry teman-teman, kita itu nggak bisa pakai koma ya buat iniin desimal di Python. Kita harus pakai titik. 18,5 kurang dari sama dengan BMI kurang dari BMI dan BMI-nya itu kurang dari 24,9. Jadi dia itu berada di antara rentang 18,5 sampai 25,9. Kita return. Oh, belum selesai. Return berat badan Anda normal. Berat badan Anda normal atau ideal, terserah teman-teman mau kasih taunya gimana. Selanjutnya nih teman-teman, gimana kalau lebih dari 25? 25,0 sampai kurang dari kurang dari 29. BMI kurang dari 29,9. Nah, dia bakal nge-return itu biasanya udah tergolong obesitas ya teman-teman. Return kelebihan berat badan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita untuk manggil nanti si BMI-nya sama minta input pengguna kan belum ada. Kita bikin dong fungsi satu lagi, yaitu buat main BMI-nya. Nah, print, misal kita buat dulu judulnya teman-teman, biar nanti hasilnya bagus. F lateral kalkulator BMI by Jessica. Nah, B, kita buat variabel B ini teman-teman sebagai untuk menginputkan beratnya ya. Kita bikin di sini sebuah inisialisasi B karena berat itu biasanya berkoma ya, nggak pernah jarang lah ya untuk bentuk integer. Jadi kita pakai float aja buat amannya. Input masukkan berat badan dalam kg. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk meminta eh, inputan tingginya. Float input masukkan tinggi badan. Kita bilang sentimeter teman-teman. Kita nggak usah nyusahin usernya karena kita yang bakal konversi. Oke.
Selanjutnya kita bakal manggil fungsi hitungnya tadi teman-teman. Yang nilai BM, misalnya kita buat fungsi nilai BMI-nya sama dengan kita panggil nih fungsi si BMI-nya tak nih. Hitung BMI yang ini. Hitung BMI kita pakai variabel yang udah kita inisialisasi tadi yaitu B, ini B, T. Tuh, B, T. B, T. Oke. Nah, kategorinya sama dengan kita buat fungsi get kategori ya. Kita harus kasih tahu juga nih ke pengguna dia itu dapat kategori yang mana. Kita masukin eh, parameternya itu nilai BMI. Karena nilai BMI-nya itu yang bakal dicek teman-teman di sini. Jadi parameternya itu yang kita cek itu ya hasil sih nilai BMI-nya. Gitu. Nah, hasil dari yang ini. Ini teman-teman. Nah, yang menjadi parameternya. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita bakal ngeprint hasilnya. Kita print misalnya F lateral. Nilai BMI Anda adalah nilai BMI. Misal supaya teman-teman aman, kalau misalnya hasilnya itu bakal bentuk plot dan rusak gitu, kita bisa pakai .2.2F. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kan itu cuma masih menampilkan nilai BMI. Sekarang kita harus tampilin juga kategori yang termaksud itu dia di mana. Kan tadi kita udah panggil fungsinya, tinggal kita outputkan ke user apa hasilnya. F lateral kategori. Nah, kategori. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba jalankan si fungsinya. Main BMI. Nah, oh, sudah jadi. Kalkulator BMI by Jessica, masukkan berat badan Anda. Berat saya 55. Masukkan tinggi badan Anda 155. Nilai BMI Anda adalah 22,89. Kategori berat badan Anda normal. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman. Bersekian hasil presentasi saya dan pembahasan dari saya bagaimana saya membuat sebuah program fungsi yang menggunakan fungsi yaitu program konversi suhu dengan fungsi Celsius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius. Lalu yang kedua itu fungsi program kalkulator PMI dan memasukkan dia ke dalam kategori yang mana. Semoga penjelasan yang saya telah jabarkan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.